Viewer, pagi ini saya berada di sebelah atas tenggara dari pos pengamatan Gunung Merapi Babatan. Saat ini pukul 6:09. Tampak di hadapan saya Gunung Merapi terus-menerus mengeluarkan asap putih. Tentunya asap itu akibat dari air hujan semalam yang terus-menerus masuk ke kawah Merapi. Akibat panas menimbulkan uap putih, dan itu bercampur dengan asap sulfatara. Beberapa waktu lalu tampak ada luncuran asap putih ke bawah di sebelah kanan garis gunung. Tentunya itu adalah adanya lava pijar yang meluncur. Tetapi dari sini lava pijar itu tampak hanya asap yang meluncur ke bawah. Asap putih masih mengepul terus-menerus dari puncak Merapi dan mengarah ke sisi kiri. Viewer, andai Gunung Merapi erupsi dan menimbulkan hujan abu, tentunya tanaman cabai dan tanaman pertanian yang ada di atas pos Babatan ini akan mati terguyur hujan abu. Di sebelah sana ada kebun terong milik penduduk, dan di depan saya ini adalah lahan cabai. Tentunya jika hujan abu mengarah ke barat, lahan di sini akan rusak dan sia-sialah apa yang telah diupayakan petani lereng Merapi yang memiliki lahan ini. Samar-samar terdengar suara gonggongan anjing. Kalau saya dengarkan secara seksama dari tempat saya berdiri, terdengar suara gembluduk seperti
batu-batu yang berbenturan. Tentu itu suara batu-batu yang ada di dalam kaldera atau di dalam magma. Oh, tampak lagi asap yang meluncur ke bawah. Ya, akan saya zoom lagi. Ya, tentunya asap putih yang meluncur ke bawah itu muncul karena adanya lava pijar yang meluncur ke bawah. Lava pijar itu kalau dilihat dari sini kemungkinan besar meluncurnya ke arah Gindol. Saya kurang tahu pasti berapa jauh luncurannya, dan asap putih yang di bawah itu tadi juga akibat dari luncuran lava. Tampak asap itu semakin tadinya dari bawah membesar dan bergerak ke arah kiri. Sementara di puncak Merapi masih mengeluarkan asap putih. Nah, itu tampak lagi asap putih yang meluncur ke bawah. Itu tentunya karena adanya lava pijar yang meluncur ke bawah. Memang frekuensi luncuran dari lava pijar itu semakin meningkat. Seperti yang diberitakan di sejumlah media. Udara di sini sangat dingin. Ya. Akan saya sapukan kamera ke sekitar saya berada di depan saya. Posisi saya berdiri kira-kira 4,4 km dari puncak Merapi. Andai saat ini Gunung Merapi erupsi dan mengeluarkan awan panas yang mengarah ke tempat saya berdiri, arah barat daya, saya tidak tahu apakah saya bisa menyelamatkan diri, karena jarak saya berdiri hanya 4,4 km dari puncak Merapi. Sementara kecepatan awan panas bisa mencapai 90 km per jam, bahkan bisa lebih, dengan panas bisa mencapai 300 derajat Celcius. Tapi saya tidak boleh berandai-andai.
terdengar suara gemeruduk itu tentunya karena terjadi guguran. Suara batu-batu berbenturan lama-lama terdengar, sayang. Suara gemeruduk itu tidak bisa terekam. Dari pantauan visual di tempat saya berdiri, puncak Merapi terus-menerus mengeluarkan asap putih. Matahari belum muncul saat ini. Suara burung-burung terdengar sayup-sayup menyambut datangnya pagi. Di pos Babatan, tentunya petugas-petugas sedang mengumpulkan data-data dari alat-alat yang dipasang di beberapa tempat, seperti di Pasar Bubar, di Klataan, atau entah di mana lagi alat itu yang mengirimkan sinyal dan diterima di pos Babatan yang jaraknya sekitar 4,4 km dari puncak Merapi. Beberapa saat ini memang beberapa saat yang lalu, maksud saya, Merapi memasuki fase erupsi, dan 2 hari yang lalu di sore hari Merapi erupsi 2 kali. Luncuran-luncuran lava pijar yang ke arah Gendol tidak terpantau dari sini. Hanya asap yang mengepul dari sisi kanan gunung itu sebagai indikasi bahwa memang saat ini terjadi luncuran-luncuran lava pijar. Frekuensinya memang meningkat secara signifikan. Tampak puncak Merapi tertutup asap putih. Asap yang muncul dari puncak Merapi itu tentu uap air, ya, gas, dan bercampur asap sulfatara. Terdengar gemeruduk, ya, guguran-guguran, ya, guguran-guguran yang
agak jelas, meski mungkin ini suaranya tidak terekam kamera saya. Tampak ada seorang petani di sebelah bawah utara saya ada akses jalan yang mengarah ke timur, dan di atas masih terdapat lahan-lahan pertanian. Tampaknya petani-petani masih melakukan aktivitasnya. Ya, ada seorang petani lagi menuju ke atas dengan sepeda motor. Apa yang akan terjadi dengan Gunung Merapi siang nanti? Tidak ada yang tahu. Itu saja dulu reportase pandangan mata dari saya untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.